Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ya'muru bil jannati wal jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم تعليما تذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإسراء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala summa dzunubu indana qismani saghiratun kabiratun fatani minhul matabu wajibun fil hali walantiqadha ya'ud lil hali lakin yujaddid taubatan limaktaraf wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf. Dosa menurut kami ada dua macam, dosa kecil dan dosa besar. Yang kedua, wajib bertaubat dengan segera dan tidak batal taubatnya jika dia kembali melakukan dosa. Akan tetapi wajib baginya memperbaharui taubat untuk dosa yang kedua. Dan dalam hal diterimanya taubat, ulama berbeda pendapat. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang kecil dan ada dosa yang besar. Semuanya dosa ya ditaubati, tapi ada yang wajib segera bertaubat. Kalau dia nggak bertaubat segera, argunya jalan terus. Argo dosanya
terus jalan. Maka diperintah untuk segera bertaubat. Nah, kalau dia ngelakuin dosa lagi gimana? Tobatnya yang lama hilang nggak? Ya nggak hilang. Tapi dosanya yang baru harus ditaubatin lagi. Maka ulama kita berpendapat jangan pernah bosen bertaubat. Tapi boleh kamu bosen bermaksiat. Kadang setan menggoda kita memang. Ngapain lo tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Mendingan ntar aja. Kalian maksiat dulu sampai puas gitu. Baru ntar tobat. Itu namanya tobatan nasuha. Kalau ini namanya tobat sambel itu. Obatnya sekali makan sambal kepedesan, ntar sambelnya hilang, nggak ada lagi, tanya ada sambal lagi nggak? Ini tobat sambal gitu. Ya, Ahlussunnah mengatakan tetap wajib bertaubat. Walaupun itu berulang-ulang, tetap hukumnya wajib bertaubat. Lah, diampuni nggak dosanya? Oh, itu perbedaan ulama. Itu haknya Allah. Dosa yang pertama ketika dia bertaubat, ulama sepakat diampuni. Ketika dia mengulangi lagi dosanya, dia taubat lagi, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pasti diampuni, yang kedua boleh saja diampuni. Boleh juga tidak diampuni. Inilah pendapat kita. Adapun pendapatnya orang-orang di luar ahli sunnah itu berbeda-beda. Ada di antaranya pendapatnya kelompok namanya Murji'ah. Dia berpendapat bahwa semua dosa itu dosa kecil, nggak ada dosa gede, nggak ada. Selagi kamu itu orang Islam, tetap kamu akan masuk surga. Dan nggak ada yang namanya dosa besar. Semua disebut dosa kecil. Maka pendapat ini pendapat yang keliru yang mengatakan bahwa orang yang akan disiksa itu hanya orang kafir. Selagi dia orang Islam, dia tidak akan pernah disiksa. Jadi orang Islam itu ya kalau ngelakuin kesalahan, ngelakuin dosa ya dosa. Tapi dosanya dihitung dosa kecil. Dan gak akan disiksa dia dengan dosanya. Ini namanya mengecilkan dosa, menganggap remeh sebuah larangan. Dianggap gak ada larangan yang keras. Semua larangan sama, larangan kecil semua. Beda lagi pendapatnya kelompok Khawarij yang mengatakan dosa itu gak ada dosa kecil. Larangan itu semua sama, yang ada dosa besar. Jadi makanya orang-orang Khawarij itu kalau urusan beragama mereka bagus, nggak pernah ngelakuin dosa, karena dia menganggap kalau saya berbuat suatu larangan walaupun itu makro, dia menganggap itu dosa besar, hingga dia walaupun yang kecil-kecil nggak mau ngelakuin gitu. Karena mereka berpendapat semua dosa itu adalah dosa yang besar, dan orang itu akan menjadi orang kafir ketika dia ngelakuin dosa. Jadi orang yang ngelakuin dosa dianggap hilang imannya. Ketika hilang imannya berarti kafir. Ini Khawarij ini. Ini juga kelompok-kelompok yang sesat, kelompok yang keliru yang tidak boleh diikuti. Adapun ahli sunnah berpendapat orang yang ngelakuin dosa itu ya imannya ada, bukan imannya hilang, tapi kadang imannya lagi menurun. Ketika dia mengakui, meyakini itu sebuah dosa,
berarti dia masih beriman bahwa itu adalah larangan gitu loh. Bukan imannya hilang. Kalau iman hilang itu berarti dia nggak menganggap itu sebuah larangan. Itu imannya hilang namanya. Maka dia menjadi orang yang kafir ketika ada suatu larangan tapi dia nggak menganggap itu sebuah larangan. Dia menganggap nggak apa-apa ngelakuin ini gitu loh. Nggak apa-apa ngelakuin ini itu merupakan sebuah kehilangan iman. Orang yang mengaku iman tahu itu sebuah kesalahan. Pendapat yang benar adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa dosa dibagi dua. Ya ada ya dosa besar karena larangannya larangan yang ketat, larangan yang keras. Ada dosa kecil karena larangannya larangan yang tidak keras. Nah, apa ciri-cirinya? Oh, ini bedanya di mana sih? Ini dosa besar, ini dosa kecil. Di mana bedanya? Oh, dosa besar kata ulama dibedakan dengan beberapa tanda. Yang pertama, ada hukuman had. Hukuman had itu hukuman sebagai peringatan. Kalau kamu ngelakuin ini, kamu akan langsung dihukum. Kayak cambuk 100 kali, cambuk 80 kali, cambuk sekian kali, dirajam. Ini tandanya itu dosa besar gitu. Yang kedua, ada ancaman keras akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Ketika disebutkan dalam Al-Quran orang ngelakuin satu dosa, maka Allah mengatakan siapa yang ngelakuin ini akan disiksa dengan siksaan yang pedih, walaupun dia nggak mendapatkan had atau deraan di dunia, tapi dia dijanjikan akan disiksa dengan siksaan yang keras nanti di akhirat. Itu tanda dosa yang besar. Terus di antara lagi masuk dosa besar dikatakan orang yang mengerjakannya akan jadi orang yang fasik, rusak imannya. Yang kedua akan menjadi lagi yang keempat, menjadi lagi orang itu akan masuk kelompok orang-orang yang terlaknat. Fasik itu namanya orang yang berulang-ulang ngelakuin sebuah dosa. Jadi bisa jadi walaupun itu dosa kecil, ketika itu diulang-ulang akan bisa menjadi dosa yang besar. Maka itu tanda atau alamat yang memisahkan mana dosa besar dan mana dosa kecil. Dosa kecil enggak mendapatkan ancaman yang seperti itu, gitu loh bedanya. Lah, ada berapa macam dosa besar? Banyak. Jumlahnya banyak. Di antara yang paling besar dosanya apa? Syirik kepada Allah. Ini sampai bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, bisa menjadi orang itu terlaknat karena masuk kelompoknya orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa sih menyekutukan Allah? Banyak. Kalau dalam pelajaran tauhid kita tahu bagaimana yang namanya menyekutukan Allah, baik itu syirik yang terang-terangan maupun syirik yang samar. Kalau syirik yang terang-terangan jelas nyembah berhala, tunduk sama berhala, mengakui Tuhan yang lain selain Allah. Lah, ada dosa yang syiriknya itu syirik yang kecil atau syirik yang samar. Apa? Di hatinya meyakini ada pertolongan selain Allah. Mulutnya ngakui Allah yang Tuhan, tapi hatinya meyakini ada penolong selain Allah. Ada yang menjadikan selain
Allah. Ini termasuk syirik yang samar. Terus setelah dosa syirik apalagi termasuk dosa besar membunuh orang mukmin tanpa alasan. Dia nggak punya hak untuk membunuh, tapi dia membunuh orang mukmin. Kemudian di bawahnya lagi apa? Zina. Ini hukumannya membunuh. Tingkat berikutnya adalah zina. Apalagi zinanya zina muhson. Muhson itu zinanya orang yang sudah pernah kawin. Zina, kemudian dia berzina, maka hukumnya bisa muhson atau dihukum lebih berat dari orang yang belum pernah kawin. Terus homoseks, sepasang atau hubungan sejenis, laki-laki, perempuan. Sekarang diresmikan malah, dibikinin undang-undang, dikasih payung hukum, boleh. Di luar negeri resmi, di sini masih belum ada. Kemudian durhaka kepada orang tua. Ini dosanya di bawah zina. Bentak orang tua, melanggar atau berani kepada orang tua, menyakiti orang tua. Terus sihir, belajar ilmu sihir, kemudian dia melakukan upaya sihir kepada orang lain. Nah kalau itu Bib, doa yang buat cewek namanya sihir bukan Bib itu. Itu orang pondok dulu paling seneng belajar itu tuh, doa buat melet cewek. Jadi keluar dari pondok ceweknya banyak gitu maunya. Kalau sebatas doa ya boleh, kamu berdoa kepada Allah biar si fulan seneng sama kamu, boleh. Yang namanya sihir itu namanya menggunakan cara-cara di luar Al-Quran gitu loh. Cara yang tidak ada jalan syariat, keluar dari pakai ayam hitam, ayam putih, pakai darah, pakai kain kafan, pakai itu namanya sihir-sihir begitu. Terus menuduh orang berzina, itu juga sama nih. Kamu nggak zina, tapi nuduh orang lain zina. Nuduh orang lain zina itu sama dengan kamu begini mengatakan itu mah anaknya di luar nikah. Itu sama dengan nuduh orang itu zina. Nanti ngomong anak jadah loh, nanti mah anak jadah. Itu sama aja nanti mengatakan ibunya telah berzina. Nanti nih. Jadi bukan langsung nuduh perempuan zina, bukan. Nanti mengatakan seseorang dengan anak jadah itu sama dengan menuduh ibunya telah berzina. Terus memakan hartanya makan harta riba. Ini termasuk dosa yang besar. Memakan hartanya anak yatim, mengurangi timbangan. Ini memakan harta anak yatim ini banyak ininya loh, banyak macamnya. Baik itu pengurus yayasan atau orang yang nggak ngerti cara bersedekah kepada anak yatim. Makanya orang yang mau bersedekah sama anak yatim itu usahakan jangan memberikan
harta ini untuk anak yatim, jangan. Kalau ente ngasih ini untuk anak yatim, berarti emaknya nggak boleh makan tuh, keluarganya nggak boleh makan. Ente ngasih anak yatim hadiah atau sedekahan, atau dikasih anak yatim berupa beras, minyak, yang makan siapa? Keluarganya. Itu gimana hukumnya? Kan ini harta anak yatim. Ya haram dong. Kecuali yang di rumah izin sama anaknya, ini dimasak bareng ya nak, kita makan bareng ya. Kecuali si pemberi itu mengatakan ini untuk anak yatim dan keluarganya, selesai. Ketika keluarganya ikut makan, adiknya ikut makan, bapaknya ikut makan, bapak tirinya, boleh, ada masalah gitu. Atau tetangganya ikut makan, perawatnya ikut makan, tetap boleh gitu. Terus mengurangi timbangan atau takaran, sama tuh. Ada ember jual, ada ember buat beli, ada ya? Biar tipis. Timbangannya dimainin, timbangannya dikasih paku, timbangan dikasih. Ini timbangan ini enggak cuma timbangan, ini juga bisa timbangan material. Ubikasi, baknya diganjel pakai apa? Balok. Beras literan diganjel, atau enggak diganjel, serok begini menyamai pakai tangan begitu, ikut tangannya ikut main sedikit gitu loh. Belendung gitu. Gitu. Oh enggak seberapa ya. Itu kan dikumpulin banyak lah, itu maksudnya. Iya, karena sering itu banyak. Atau dalam jual beli yang lain-lainnya. Ini paling banyak bab jual beli juga banyak. Jadi kan dosa itu dosa besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa besar tidak bisa dikira-kira batasannya. Mana sih yang masuk dosa besar, mana dosa kecil? Artinya kalau yang jelas ada hadnya, jelas. Tapi yang nggak ada hadnya ini gimana? Ya susah batasinnya. Oh, ini dosanya besar, oh ini kecil, susah batasinnya. Makanya mengutip kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyfatul Qulub, beliau mengatakan semua kemaksiatan yang bersumber dari syahwat, hawa nafsu, itu masih bisa diharapkan taubatnya diterima. Akan tetapi kemaksiatan yang bersumber dari sombong itu susah diharapkan taubatnya. Seperti dosa yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu nggak mau ikut perintah Allah karena sombong, bangkang gitu loh. Maka dosa yang karena pembangkangan ini susah diharapkan untuk taubatnya. Tapi yang dosa karena hawa nafsunya, syahwatnya, ini masih bisa punya harapan untuk taubat. Dari sini diketahui bahwa pengelompokan dosa kecil dan dosa besar itu susah untuk membatasi. Sebab kehendak nafsu juga susah untuk dibatasi. Ini nafsu, ini bukan nafsu. Gimana batasinya? Susah.
Kayak takabur, riya. Ini kan semuanya nafsu semua. Susah batasinnya gitu loh. Satu pendapat lagi mengatakan dosa yang paling besar adalah dosa berdusta atas nama Rasulullah. Membuat hadis palsu, memalsukan hadis. Kata Nabi begini, padahal Nabinya nggak ngomong gitu loh. Jual nama. Bahkan ia bisa jadi orang kafir. Jadi susah batasin kategori selain ada had. Oh ini masuk dosa kecil, dosa besar, ini susah batasin. Kalau ada had jelas memang itu dosa yang besar. Dan dia wajib segera bertobat. Jadi yang tidak termasuk golongan dosa besar maka akan masuk golongan dosa kecil. Ada berapa? Ya banyak juga jumlahnya. Enggak hanya sedikit, banyak juga jumlahnya. Seperti diantaranya apa? Zina mata. Matanya memandang apa? Yang bukan mahramnya. Kalau sore kok ngabuburit mamanya, sengaja mau cuci mata namanya. Berarti mau ngeliatin apa itu? Mau ngeliatin auratnya orang yang bukan mahramnya. Apalagi kalau pas banjir, cincing loh, Masya Allah. Wah, dicincing apa. Sama dengan perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram, sama hukumnya. Laki melihat perempuan yang bukan mahramnya. Nah, kalau pas saya ketemu, sikapnya gimana, Bib? Merem? Apa buang muka? Apa tutupin tapi begini? Apa? Katanya kalau belum kedip belum dosa. Iya, kalau belum kedip belum dosa. Tapi jangan diikutin. Kedip nggak kedip melotot terus diikutin. Sama aja bohong namanya. Ya kalau kamu pertama menatap ya sudah namanya kamu nggak sengaja. Tapi setelah itu ya dialihkan ke yang lain. Namanya selewatan gitu loh. Tapi kalau selewatan kamu nongkrong di situ aja emang kamu pengen ngeliatin, memang nunggu yang lainnya selewatan lagi terus-terusan namanya. Apalagi sekarang kayak di media sosial, lihat Facebook, lihat terus, ini susah untuk. Makanya kayak orang ngomong, orang ngaji lewat YouTube gimana, Beb? Nggak masalah, bagus. Ngaji itu medianya apa saja. Cuman ngaji lewat YouTube itu nggak ada cahayanya. Kenapa? Ketika ada iklan, kamu lihat aurat. Gitu. Itu YouTube itu atau sosial media sosial itu kalau umpamanya itu nggak ada yang jorok-jorok kayak Mbah Google itu alim ulama itu. Syekh besar. Luar biasa. Cuman gara-gara ada banyak kecampur maksiatnya, maka cahayanya hilang. Gitu. Nurnya nggak ada. Jadi bukan nggak boleh, bukan. Belajar sarananya apa saja bisa. Terus termasuk dosa yang lain, mendiamkan orang muslim selama 3 hari. Lebih 3 hari gimana, Bib? Dosa besar. Belum 3 hari masih dosa kecil. Menangis, menjerit-jerit sampai merobek bajunya,
Ada bapaknya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Dia mengatakan termasuk dosa besar, dia mengatakan termasuk dosa kecil. Ini kan susah membatasi ini gitu loh. Jadi ulama masih berbeda pendapat tentang masalah itu. Terus berjalan dengan gaya yang takabur. Koyok. Apalagi jalan depan orang mukmin gitu loh. Depan orang kafir bisa ditoleransi, tapi kalau depan orang mukmin artinya merendahkan mukmin yang lainnya. Apalagi pakai cincinnya 3 gitu. Terus termasuk dosa juga apa? Memasukkan anak kecil yang belum tamyiz ke masjid. Dosa tuh. Anak kecil yang beresiko mengotori masjid. Beresiko meninggalkan najis di masjid, dibawa ke masjid, itu bisa jadi orang itu dalam keadaan berdosa. Atau bawa orang gila, atau bawa benda najis ke masjid, sama tuh. Terus memakai pakaian najis. Pakaian najis masih dipakai. Ada orang pakai celana dalam set A, set B ada ya? Set A malas nyuci, dibalik set B, udah ribet nyuci. Atau sarung kena najis masih dipakai aja, kecuali ada kebutuhan, ada hajat. Itu maksudnya ini enggak ada yang lain, sementara saya cuci, sementara saya pakai ini. Tapi kalau enggak ada kebutuhan, hukumnya dosa. Terus membuat gambar, ngelukis, sama dengan buat patung, sama aja. Dikatakan membuat lukisan yang seluruh badan. Ini juga ulama khilaf. Terus bahwa itu lukisannya hewan, lukisan manusia, atau lukisan dirinya sendiri, sama tuh. Nah, terus saya kalau masang foto-foto Habib gimana, Beb? Ya itu kayak Wahabi dosa haram. Ulama ahli sunnah khilaf, ada yang mengambil ini untuk tafakur, ini untuk mengingatkan kita kepada sebuah ilmu, untuk mengingatkan kita kepada sesuatu. Ini diambil, ada keuntungan yang diperoleh, yang keuntungannya melebihi dari dosanya gitu loh. Jadi ada perkara wajib yang didapat, ketika itu dosanya kecil, maka yang wajib ini bisa menutupi yang kecil tadi. Kalau momennya enggak gimana? Ya pas-pasan aja. Kalau enggak ada keuntungannya berarti merugikan. Ada lagi menyaksikan tarian-tarian, walaupun yang menari itu laki-laki. Nah, kalau Zafin gimana ente? Summer. Tariannya yang seperti apa gitu loh. Ada tarian yang Tarian yang menyerupai perempuan, tarian yang meningkatkan syahwat, tarian yang mengingatkan kita kepada hal-hal yang haram. Terus menggunjing orang, menggunjing atau ngomongin orang selain orang alim, dosa tuh. Kalau orang alim lebih dosa lagi. Jadi ngomongin orang yang bukan orang alim itu sama kayak makan dagingnya, kata orang. Orang yang gunjing orang itu sama kayak ngerokotin dagingnya.
Yang dikatakan nanti di akhirat orang yang suka ngomongin orang itu mukanya hilang separuh, tinggal kerongkonnya aja. Nah kalau ngomongin orang alim beracun, dagingnya orang alim itu beracun, dagingnya penghafal Quran itu beracun. Kalau ente ngomongin nggak cuma kerongkong dikitin, ente kena racunnya gitu loh, bisa kena afatnya seketika gitu loh. Terus ngadu ayam, apa tuh? Ngadu ayam ini bagian dari salah satunya. Apalagi ngadu orang, ya? Tinju. Terus taruhan. Ini ngadu ayam plus taruhan, double ini. Ya. Saya mau nggak ikut ngadu ayam, ikut taruhannya aja sama. Ente lihat bola, nggak ikut main bola tapi ikut taruhannya gitu. Terus mengambil uang lotre. Maisir itu lotre atau undian sama. Ente menang sebuah undian. Undian itu yang pakai modal namanya undian. Kalau nggak pakai modal, hadiah, bukan undian gitu. Nabi tiap waktu sering mengundi istrinya. Kalau mau diajak pergi diundi. Oh bulan yang aja. Itu bukan undian yang haram. Undian yang haram itu ente mengundi sesuatu dengan ente bermodal hingga mendapatkan sesuatu yang lebih, itu sama. Terus jual beli pada hari Jumat, laki-laki waktunya sholat Jumat, khotib sudah naik nih, ente masih mau jual beli. Kalau perempuan gimana, Beb? Nggak apa-apa, laki-laki haram. Terus bersumpah palsu, ini sering wallahi, wallah, sumpah, padahal palsu. Nah kalau jamaah jangan diceritain dah, itu emang udah. Terus berbohong, bohong yang pada umumnya namanya. Tapi walaupun bohong itu kecil, walaupun bohong, dan yang lain-lainnya lagi yang masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Orang yang ngelakuin dosa kecil tapi kok terus menerus bisa jadi dosa besar. Seorang perempuan bisa minta talak kepada hakim ketika lakinya fasik. Ya lakinya itu terus menerus ngelakuin dosa yang besar. Dan tidak bisa lagi disebut orang yang adil. Maka ia tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan dan nggak bisa lagi menjadi wali dalam pernikahan. Dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, Ibnu Hajar, beliau mengatakan, terkadang dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Tergantung beberapa syaratnya. Apa dilakukan berulang-ulang. Kecil inilah. Tapi terus begitu. Gitu. Kayak lihat aurat,
apa-apa kecil ini, tapi terus menerus. Terus kenapa bisa jadi dosa besar? Meremehkan dosa kecil, menganggap sesuatu yang ringan, yang remeh. Terus seneng, bahagia gitu loh. Bangga lain lagi. Kalau bangga diceritain sama orang lain. Kalau bahagia, dia sendiri senang gitu loh. Jadi menikmati lakuin dosa, tapi dia menikmatinya, bisa jadi itu dosa yang besar. Terus dosa kecil yang dilakukan oleh orang alim yang banyak pengikutnya bisa jadi dihitung dosa besar. Kenapa? Karena orang alim yang banyak pengikutnya ini jadi akan ditiru oleh orang lain, akan jadi apa? Panutan. Ketika dia ngelakuin sesuatu, maka orang lain akan mengikutinya gitu. Ini beberapa yang bisa menyebabkan dosa kecil berubah menjadi dosa yang besar. Melakukan dosa berulang-ulang, baik disertai niat mengulangnya maupun tidak, sama nih. Niat, ntar saya mau inilah, ntar saya mau niat, besok lagi besok lagi. Atau enggak niat, ini hukumnya sama. Ada yang mengatakan kalau niat baru dosa besar, kalau nggak niat ya nggak apa-apa, itu dosa kecil. Ini beda-bedanya para ulama. Dikiaskan dengan hal dosa kecil menjadi dosa besar, seperti melakukan perkara makruh yang disertai niat untuk selalu melakukannya. Ya, dengan sengaja dia menyiapkan diri jika ada kesempatan dia melakukannya lagi. Maka perkara makruh ini menjadi haram. Contohnya seperti merokok. Ini kalau ketahuan sama GNU dimarahin ini. Ini ulama yang ketat sampai hukumnya seperti ini gitu loh. Artinya memasukkan apa? Kelompok ini menjadi kelompok sesuatu yang apa? Iftiror. Jadi ngelakuin dosa yang berulang-ulang. Ini kalau walaupun dikatakan itu kan makruh, Bib. Iya. Ini perbedaannya ulama di sini. Adapun mengonsumsi opium dihukumi dosa besar sebab apa? Sebab isrornya dan orangnya dianggap sengaja untuk melanggar aturan agama. Opium itu kayak sabu-sabu, apalagi itu, inek, gedek-gedek gitu. Dosa kecil yang dilakukan oleh orang alim yang menjadi panutan, orang awam juga berubah menjadi dosa besar. Masalah ini telah benar-benar menjadi ummul balwa. Apa itu ummul balwa? Kejadian yang sering menimpa sehingga sulit dihindari. Ulama ahli sunnah bersepakat bahwa
bersegera taubat dari sebuah dosa hukumnya fardhu ain. Baik dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Ketika kita sadar, saya udah ngelakuin dosa, segera istighfar atau bertaubat. Perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani yang mengatakan bahwa yang kedua itu adalah harus segera bertaubat, dosa besar, menunjukkan bahwa pembahasan dosa besar lebih penting karena bertaubat dari dosa besar jauh lebih wajib dibandingkan bertaubat dari dosa yang kecil. Karena dosa yang kecil itu bisa saja mungkin diampuni dengan ngelakuin amal-amal yang lain. Tapi kalau dosa besar harus dengan bertaubat baru akan diampuni. Dia kayak berwudu, ini bisa membersihkan dari dosa-dosa yang kecil. Makanya dikatakan kalau ulama-ulama kasyaf, air comberan sama air mustakmal bekas wudu itu lebih kotor air bekas wudu. Karena air bekas wudu itu merontokkan segala dosa, dosanya mata, dosanya mulut, dosanya rontok tuh. Itu lebih kotor daripada air comberan. Melakukan taubat dari dosa kecil dan dosa besar hukumnya fardhu ain dan harus segera dilakukan. Jika menundanya, dosanya bertambah lagi, argonya jalani terus sampai kamu tobat. Apa sih diantaranya yang harus dikerjakan orang yang mau tobat? Yang pertama, tobat itu punya 3 macam rukun, yaitu berazam di hatinya tidak akan mengulangi kemaksiatannya. Ketika dia taubat, itu pertama menyesal. Ya Allah, nyesel saya udah taubat, saya nyesel udah maksiat. Terus setelah menyesal, berazam tidak mau mengulangi. Terus yang ketiga, melepaskan diri dari kemaksiatannya, mencoba menghindari enggak ngelakuin maksiat lagi. Artinya saya kok tadi maksiat, kenapa sebabnya sih? Oh, sebabnya ini. Coba gimana menghindar. Setelah menyesal, azam di hatinya enggak mau ngelakuin lagi, terus berupaya melakukan penghindaran. Gimana caranya menghindari hal-hal tersebut? Kalau dalam kitab Hikam sampai gumun itu ketika ngelakuin dosa itu kedua kalinya, ketika lakinya gumun, kok saya ngelakuin lagi ya? Harus getun gitu loh, kenapa kok saya masih bisa ngelakuin lagi padahal saya kemarin udah taubat. Artinya begitu halusnya iblis bawa kita, begitu halusnya nafsu itu menggiring kita untuk kembali ke situ lagi gitu loh.
Kamu harus getun gitu loh. Kok saya kok ke situ lagi ya Allah. Tobat lagi. Nanti kok ngelakuin lagi, getun lagi. Jangan gembira. Kalau gembira ya nggak ada ampunannya, nggak ada. Maka tidak sah taubatnya orang yang masih memiliki azam untuk tidak mengurangi kemaksiatannya. Habis zina namanya, gua nyesel zina, gua nggak mau lagi zina di situ. Oh, gua mulai sekarang nggak mau minum jabir lagi, tobat gua sama jabir dah. Jabir kaget dia jadul. Itu namanya nggak mau tobat ya begitu. Ada orang yang tobatnya itu dipaksa sama Allah untuk tobat, ada. Dan kamu bersyukur, harusnya bersyukur. Dikasih sakit liver, dikasih sakit kelamin, sampai tobat. Itu kalau sampai dia masih azam, kalau sembuh mau lanjut. Lu sekarang udah nggak minum lagi, sakit gua. Kalau nggak sakit, gua masih jalan. Gimana gua mau berhenti? Enak. Mau sakit aja, gua udah nggak bisa dah. Maka orang yang seperti itu ibaratnya orang yang haid atau orang yang bersenggolan dan berpelukan dengan seorang perempuan. Kemudian dia berwudu, lalu ia mengulangi lagi perbuatannya termasuk meremehkan dan mempermainkan syariah Islam. Rukun yang tadi disebutkan yang 3 tadi telah itu berlaku untuk dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Itu murni urusannya cuma sama Allah, enggak urusan sama yang lainnya. Beda kalau kamu punya urusan mendolimi orang lain. Dolimi orang itu apa? Dolimi orang itu mengambil haknya orang lain atau menyakiti orang lain. Kalau menyakiti orang lain ini berat. Ini harus cari orangnya dan minta ridho, minta maaf. Kalau nggak ketemu, ini yang bermasalah. Lah kalau ngambil haknya orang lain, kamu cari orangnya untuk bisa ganti. Gitu loh. Darmaji tahu nggak kamu? Ketemu ini yang jadi masalah ini. Oh gampang, kalau nggak ketemu kasih ke saya fulusnya. Maksudnya titip ke masjid, titip ya Allah, nih kalau yang punya nagih saya titip, masukin niatin gitu loh, selesai masalahnya gitu loh. Nah yang masalah kalau ngeludahin orang, nih, terus nggak ketemu orangnya minta maaf, ini yang susah nih. Mau bisa yang lain. ente nonjol orang, ente ini kalau nggak ketemu orangnya tuh minta maafnya gimana gitu loh. Itu loh maksudnya. Jadi kalau urusannya dosanya sama Allah, artinya nggak menyangkut haknya orang lain, berarti murni cuman taubat. Nah kalau menyangkut haknya orang lain, ya kamu harus menyelesaikan hak adaminya. Kembalikan, bayar, atau minta apa? Ridhonya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, meminta halal pada orang yang dizalimi harus secara terperinci, kata Imam Syafi'i. Tidak cukup hanya secara global.
pas Idul Fitri, gue minta maaf ya, 00 ya. Lu ngomong dosa lu apa gitu loh. Coba dimaafin enggak gitu loh. Kemarin gua ngomongin ente, gua minta maaf ya gitu. Jangan 00 ya, 00 ya. 00 aja. Ini kata Imam Syafi'i begitu. Harus dijelaskan apa dosa yang kamu lakukan sama seseorang. Kata Imam Malik, cukup minta halalnya secara global. Ini pendapat yang luas dan mudah. Kalau yang tadi berat maksudnya loh. Imam Syafi'i itu begitu berat. Jika tidak sanggup meminta halal, wajib meminta kepada Allah dengan ketulusan hati dan sungguh-sungguh agar mendapatkan anugerah dari Allah, dan Allah menjadikan hati orang yang dizalimi rela dan bisa memaafkan. Jadi berharap orang yang dizalimi itu ketika mau tidur, saya maafin dah semua orang yang zalim sama saya maafin gitu loh. Maka dosanya dia akan bisa diampuni. Jadi Allah menolong kamu dengan membuka hatinya orang yang dizalimi hingga bisa memaafkan siapa saja yang menzalimi dia gitu. Tapi kalau orang yang dizalimi itu dendam, nggak bisa. Tar di akhirat lo gua tuntut lo. Nah ini berat. Ketemu awas lo ntar. Terus syarat tobat yang lainnya adalah nyawanya belum sampai dalam kematian, belum dekat-dekat sama mati, belum nyawanya di mana? Tenggorokan, belum nazak lah, belum sakaratul maut. Dan belum terbitnya matahari dari barat. Jika dia taubat setelahnya, maka pintu taubat sudah tertutup. Dalilnya apa? Wajibnya taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa kalian, hei orang-orang mukmin. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang untuk bertaubat. Kalau dia sudah taubat, kemudian kau maksiat lagi, maka taubatnya tidak rusak, enggak. Percuma itu taubat, enggak, tetap sah taubatnya. Tapi dia wajib taubat yang kedua kalinya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Bagaimana dikatakan dalam hadis Nabi SAW, seorang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang itu tidak lagi memiliki dosa. Jadi taubat itu diterima, maka dia akan dihilangkan bentuk kesalahannya. Jika dia melakukan taubat lagi, dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta sama orang-orang yang suka bertaubat, tapi bukan mempermainkan taubat. Ulama berbeda pendapat ini tentang diterimanya atau tidaknya taubat orang yang mengulang-ulangi kemaksiatan. Menurut pendapat yang mutamad, taubatnya sah dan diterima secara pasti berdasarkan dalil Al-Quran, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari sekalian hamba-hambanya. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tahu apa hukumnya mempermainkan dosa, apa hukumnya
ngelakuin dosa kecil yang berulang-ulang, hukumnya ngelakuin dosa besar, bagaimana tindakannya, maksiat yang hanya kepada Allah, maksiat kepada haknya orang lain, maka hukumnya jelas dan kita wajib bertaubat dan menyelesaikannya. Kalau ada orang kok melakukan kemaksiatan yang berkaitan sama haknya orang lain atau yang berkaitan sama haknya sendiri, tapi dia cuma nangis, taubat, nangis tanpa ngelakuin apa-apa, kata Sohaibul Hikam itu sama aja orang yang tertipu. Ada orang yang pernah ninggalin puasa, pernah ninggalin sholat, terus dia taubat nih, dengar di masjid ada khotib ngomong, ulama ngomong, siapa orang ninggalin sholat akan dihukum begini, adabnya begini, nangis dia. Nangis, pulang, tapi nggak qadha, itu sama aja tertipu gitu loh. Kalau dia kok sudah nangis tobat, maka solusinya apa? Qadha gitu loh. Oh, saya udah ninggalin yang wajib berapa kali, qadha. Kamu pernah dolim sama orang, diceritain hukumnya begini, nangis, tobat, tapi nggak mau ganti, sama aja orang yang tertipu. Apa kok tertipunya apa? Dikira nangis itu sudah menjadikan dia bisa bertobat. Belum. Nangis itu bentuk salah satunya kamu menyesali. Tapi syarat lainnya apa? Ya memenuhi hak-hak yang harus dikerjakan. Kalau ninggalin wajib, ya mengganti. Kok melakukan kedoliman, ya minta ridhonya. Makan haknya orang lain, ya dikembalikan. Itu namanya solusinya dikerjakan. Kalau enggak, dia sama aja orang yang tertipu. Inilah yang berkaitan dengan bagaimana hukum berkaitan dengan dosa besar dan dosa kecil. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi orang-orang yang diampuni, menjadi orang-orang yang bisa dimaafkan dosa-dosanya, baik dosa kecil kita, dosa besar kita, hingga kita menjadi orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anna asrabna 'ala al-ashrabna وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي آمين رأتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا احتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.